اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin ashabihil muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah, dan kita sampaikan salam cinta, salam rindu kita kepada junjungan kita Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih dalam kaitannya dengan adab bercocok tanam atau adab menjadi seorang petani. Ada adab yang harus diperhatikan oleh kita, di mana adab ini merupakan suatu adab yang indah, di mana Nabi pernah berkata, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun aw tayrun aw bahimatun illa kanat lahu bihi sadaqah." Jadi ketika seorang muslim menanam satu pohon, satu tanaman, dan di tanaman tersebut terdapatkan manfaat untuk manusia, untuk burung, untuk hewan-hewan, maka apa yang ia perbuat tergolong sebagai sedekah. Yang namanya sedekah artinya seseorang tersebut melakukan kebaikan kepada orang lain, membantu orang lain. Kalau kita amati hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, kekasih kita, junjungan kita, perkataan beliau ingin memberikan satu arahan kepada kita, bahwa setiap pekerjaan ini dimanfaatkan oleh orang lain, meskipun itu adalah hewan, maka pekerjaan ini dianggap sebagai sedekah. Terulah kita menanam padi. Padi ini dimanfaatkan oleh manusia, dimanfaatkan oleh burung, dimanfaatkan oleh hewan-hewan yang lain. Jadi dengan kita melakukan sesuatu, kita telah memberikan kebaikan kepada orang lain. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap hal ini sebagai sedekah. Sedekah artinya apa? Sedekah artinya kita memberikan kebaikan kepada orang lain, orang yang membutuhkan. Lah, dengan kita bercocok tanam artinya kita sedang memberikan kebaikan kepada orang lain. Coba kalau seandainya dalam suatu masyarakat tidak ada seorang petani, semuanya tidak akan makan, kecuali dia membeli beras dari luar kota. Terus ada satu tempat di mana tempat ini sama sekali tidak memiliki hubungan dengan tempat yang lain. Kalau seandainya warga tempat tersebut tidak bercocok tanam, maka semuanya pun tidak akan bisa hidup. Apa yang akan dimakan? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu perhatian lebih, atau menganggap pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Seorang petani ketika mengetahui adab-adab ini, maka sudah pasti ia akan melakukan aktivitasnya dengan ikhlas, dengan baik. Terkadang kita menemukan orang yang dia bergelut dengan dunia pertanian, dunia perdagangan, dan ia menyangka bahwa apa yang ia lakukan itu jauh dari agama. Artinya
apa yang ia lakukan tidak memiliki hubungan dengan agama. Sehingga ketika ia melihat kepada kehidupan para ulama, para kiai, para ustadz, para pelajar-pelajar ilmu, ia merasa gundah. Mereka mencari keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saya hanya berkecimpung dalam perkara duniawi. Ini adalah sesuatu yang kita dapatkan di masyarakat kita. Tapi ketika kita menjelaskan poin-poin ini, maka pemikiran seperti ini akan berubah 100% menjadi pola pikir yang akan memberikan motivasi kepada setiap orang untuk bisa menjadi yang terbaik di setiap bidangnya. Seorang petani, jangan dipikir bahwa apa yang ia usahakan dalam bercocok tanam itu tidak memiliki nilai ibadah. Seorang petani, setiap geraknya, setiap pikirannya demi untuk menghasilkan suatu tanaman yang baik, maka semuanya adalah ibadah. Dengan syarat ia memahami bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia lakukan tidak akan terwujud kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di adab yang pertama yang kita jelaskan terkait dengan seorang petani yang baik menurut Islam adalah hendaknya petani tersebut harus menyadari dan meyakini bahwa yang menumbuhkan tanaman yang ia tanam adalah Allah Subhanahu wa taala. Di saat seorang petani mengawali aktivitas pertaniannya dengan keyakinan ilahi, dengan keyakinan tauhid, maka apa yang ia lakukan akan memiliki nilai yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ajaran indah yang dimiliki oleh Islam. Sehingga kita yang memiliki taufik dan hidayah sehingga kita bisa mempelajari ajaran-ajaran Islam, maka kita harus menjaga ajaran ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajarinya lebih dalam dan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kemudian ada poin yang menarik yang bisa menjadi satu motivasi lebih untuk para petani, yaitu bahwa petani merupakan status yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan, "Ma fil a'mali syai'un ahabbu ilallahi ta'ala min az-zira'ah wa ma ba'athallahu nabiyyan illa zarra'an." Kata Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari bercocok tanam. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi kecuali ia adalah seorang petani. Kemudian Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam menuliskan, illa Idris fa innahu kana khayyatan. Kecuali Nabi Idris alaihissalam, di mana Nabi Idris ini adalah seorang penjahit. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, maka kita bisa melihat bahwa setiap nabi yang suci, utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan hidayah, menyampaikan ajaran suci kepada kita, mereka adalah orang-orang yang rajin bekerja, yang selalu beraktivitas. Mereka tidak mengesampingkan kehidupan duniawi, tapi justru mereka memakmurkan kehidupan duniawi untuk bisa meraih kehidupan ukhrawi. Jadi kalau seandainya ada seorang yang mengatakan bahwa
sufi yang baik adalah sufi yang meninggalkan dunia, hal ini merupakan salah. Hal ini merupakan kesalahan besar. Kenapa? Karena kita melihat sejarah para nabi di mana mereka tidak meninggalkan dunia, tapi mereka menjadikan dunia sebagai anak tangga untuk bisa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah manusia, namanya manusia itu memiliki dimensi materi. Materi ini tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan tanpa kita mendapatkan materi pula. Makanya setiap ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ajaran tersebut seimbang. Itu apa? Kita menikmati kenikmatan materi dan kita menikmati kenikmatan ukhrawi atau maknawi. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan adab Islami di kesempatan yang lain. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.